Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang dalam mata kuliah integrasi sistem, yaitu kita akan bahas tentang web service. Ya. Adapun pembahasan hari ini yang akan kita bahas ada tentang web service, kemudian saya akan jelas tentang web service tadi ya sebelumnya, kemudian ada SOAP, kemudian ada XML, REST, dan JSON. Oke, di mata kuliah integrasi sistem ini, web service adalah bagian terpenting dari suatu solusi untuk mengintegrasikan sistem yang ada di dalam suatu organisasi ya, dalam jaringan komputer gitu ya. Apa sih web service gitu ya? Web service ini adalah metode untuk komunikasi antar suatu devices ya, dua sistem ya, dua komputer, dua perangkat gitu ya. Jadi tidak hanya berupa perangkat komputer, bisa juga perangkat yang terkini seperti smartphone gitu ya, dan device-device lainnya ya. Intinya ada dua sistem aplikasi atau lebih ya pada suatu jaringan yang menggunakan protokol komunikasi HTTP ya, atau protokol universal lainnya ya. Itu adalah web service ya. Nah, web service ini adalah suatu sistem software juga, dapat dikatakan suatu sistem software yang dirancang untuk mendukung keterhubungan antara beberapa komputer, disebut juga dengan interoperabilitas gitu ya. Bagaimana ada komputer-komputer yang ada dalam suatu jaringan bisa saling terhubung ya, dan saling bertukar data, saling mengirimkan data ya. Nah, inilah tujuan dari web service gitu ya. Nah, nanti beberapa layanan yang digunakan atau teknologi yang digunakan dalam web service untuk format data, diantaranya ada menyediakan format data yang umum saat ini digunakan adalah XML dan JSON gitu ya. Tidak tertutup format data lainnya seperti RSS dan atau XML lainnya ya. Nah, tapi yang sering digunakan adalah dua format ini ya, JSON dan XML. Nah, di sini nanti salah satu penerapan web service adalah dengan teknologi XML RPC gitu ya. Kemudian ada SOAP, itu ada REST juga gitu ya. Nah, ini ada teknologi-teknologi yang diterapkan pada web service. Jadi sekali lagi web service berfungsi untuk menghubungkan antara beberapa sistem devices ya. Nah, saling bertukar data, saling bertukar informasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Itu tujuan dari web service. Nah, apa sih bedanya website dengan web service? Ini sangat beda ya di sini. Jadi kalau website itu memiliki antarmuka halaman yang bagus tampilannya ya. Nah, biasanya nanti menggunakan format HTML ya, dibantu dengan tata letak perwajahan UI UX dengan CSS dan dinamis lagi dengan JavaScript gitu ya. Jadi antarmukanya bagus gitu ya. Nah, website ini memang didesain khusus untuk berinteraksi langsung dengan user. User ini artinya manusia gitu ya. Dengan manusia yang mengakses sistem informasi misalkan ya. Jadi dibuat untuk berinteraksi langsung dengan user. Sebagaimana kita mengakses misalkan website Google ya, atau kalian bermedsos dengan Instagram, nah itu adalah website ya. Jadi dibuat untuk berinteraksi langsung dengan user. Nah, dibuat untuk bekerja pada web browser. Jadi butuh web browser ya untuk menampilkan tampilan website ini ya, walaupun bisa juga Anda gunakan konsol misalkan dengan command link gitu ya. Nah, cuma tidak lazim gitu ya. Nah, kalau dengan UI UX yang bagus itu maka harus menggunakan browser ya. Kemudian juga orientasi di website adalah untuk tampilan ya, untuk kemudahan user. Bagaimana user interface-nya dan user experience-nya bagus sehingga user nyaman ketika mengakses website gitu. Nah, kita bandingkan dengan web service ya, kebalikannya adalah tidak memiliki antarmuka yang bagus. Jadi memang hanya format data aja ya, format XML atau JSON misalkan gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu XML atau JSON gitu ya. Nah, dibuat untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi lain ya, yang dapat berbeda ya, seperti sistem operasi atau programming language. Jadi bukan manusia. Jadi yang memang diperuntukkan untuk saling berkomunikasi antar sistem lain. Ya, baik berbeda sistem operasi, berbeda bahasa pemrograman ya, itu bisa terhubung gitu ya.
kemudian dibuat untuk bekerja pada semua tipe klien aplikasi ya. Jadi bisa bekerja pada web ya. Nah, kalau tadi kan buat hanya browser saja, website misalkan, nah, juga bisa desktop atau mobile, karena nanti yang bertukar datanya adalah formatnya tadi ya, lewat HTTP, jadi tidak perlu tampilan, hanya data yang bisa dikonversi menjadi atau digunakan oleh user atau klien untuk proses di dalamnya ya. Nah tadi ya orientasinya data, beda kan tadi website itu orientasinya tampilan, bagaimana tampilannya bagus ya, makanya butuh HTML, CSS, JavaScript ya. Kalau web service itu orientasi pada data gitu ya, bagaimana datanya yang saling bertukar antara dua sistem yang ada dalam jaringan komputer. Kemudian, nah ini contoh website ya. Nah, website contohnya website saya nih devexploiter.com, tampilan seperti ini ya. Kalau web service ya ini contohnya tampilan seperti ini. Ini contohnya formatnya JSON. Nah, jadi data gitu ya. Jadi memang yang sebelah kanan itu konsumsinya untuk komputer, untuk sistem gitu ya. Kalau yang sebelah kiri memang buat manusia gitu ya. Nah, yang mengkonsumsinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe web service yang saat ini banyak digunakan. Ada yang namanya SWAP ya. Simple Object Access Protocol ya. Itu juga dia menggunakan teknologi UDDI atau Nano SDL nanti di dalamnya ya. Berikutnya yang sekarang banyak digunakan ya dalam perkembangan SWAP itu adalah RESTful based service ya, RESTful API nanti ya, Application Programming Interface. Nanti format datanya bisa pakai JSON ya, atau XML atau RSS gitu ya. Jadi tahun 2000 sebelum teknologi berkembang ya, banyak menggunakan sebelum tahun 2000 itu banyak menggunakan SWAP ya. Beberapa komputer saat ini masih ada juga yang menggunakan SWAP karena memang sudah stabil ya. Nah ini dia nanti ada teknologi di dalamnya, klien akan ada tiga layer teknologi, ada SWAP, XML, ada HTTP, ada juga WSDL nanti di dalamnya ya. Kalau RESTful nanti formatnya bisa HTTP ya, nanti dokumennya bisa JSON, RSS atau ProXML. Nah ini teknologinya berkembang terus, bagaimana memudahkan dalam pertukaran data ya. Jadi saat ini yang banyak digunakan adalah yang RESTful gitu ya. Seiring waktu bahasa-bahasa pemrograman juga sudah mensupport banyak sekali ya, sehingga kemudahan kode programnya lebih mudah lagi dibandingkan SWAP. Oke, saya akan bahas tentang SWAP. SWAP ini adalah panjang dari Simple Object Access Protocol, SABUN gitu ya. Apa itu SWAP? SWAP itu adalah suatu protokol ringan yang digunakan untuk pertukaran informasi yang terstruktur datanya dalam suatu lingkungan sistem yang terdistribusi. Maksudnya terdistribusi di sini komputernya ada terhubung dalam suatu jaringan yang saling berkomunikasi ya. Mendistribusikan data ya, datanya terdistribusi ya, dikerjakan berbarengan, bisa seperti itu contoh sederhananya ya. Nah, SWAP ini menggunakan teknologi XML dan dia ada messaging framework-nya di dalamnya ya, bagaimana suatu pesan yang atau data yang saling bertukar antara jaringan, konstruksinya dibuat sedemikian rupa ya. Nah, nanti bermacam protokol dasar komunikasi digunakan di sini. Nah, nanti di framework ini memang didesain untuk bagaimana independen terhadap bahasa pemrograman ya, terbebas dari bahasa pemrograman karena memang sudah tuntutan ya, teknologi web service harus independen terhadap bahasa pemrograman. Jadinya kalau ingin dikembangkan dengan bahasa pemrograman apapun bisa digunakan nanti gitu ya. Itu SWAP gitu ya. Nah, nanti di sini SWAP itu menggunakan konsep sama seperti HTTP, yaitu request response. Nah, bagaimana user merequest data, nanti ada respon gitu ya. Nah, tentu saja nanti protokolnya nanti HTTP dan datanya itu dia XML gitu ya. Jadi ya polanya sederhana, request dan respon. Contoh implementasinya misalkan weather services gitu ya, ada informasi laporan cuaca, kemudian ada misalnya penerbangan misalkan ya, airline service ya, bagaimana suatu agen travel request jadwal, nanti akan disiapkan untuk swap-nya, kemudian dikirimkan datanya ya. Atau dari implementasi contohnya misalkan yang dari lingkungan pendidikan,
Contohnya pertukaran data antara kampus dengan Kementerian Dikti misalkan ya. Itu awalnya sekarang menggunakan teknologi swap gitu ya, pertukaran data mahasiswa ya dari dari kampus ke Dikti misalkan, itu pakai teknologi swap gitu ya. Nah, ini ada XML RVC, salah satu teknologi yang diterapkan dalam implementasi dengan pertukaran data tadi ya, antara satu sistem dengan sistem yang lain ya, di mana data-data ini dibungkus dalam XML, nanti akan saling bertukar dengan konsep XML RVC. Ini sudah diterapkan di bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan PHP ya. Nah, nanti di dalam swap itu datanya memang sudah dibungkus sedemikian rupa. Nah, nanti akan dikirim dalam bentuk amplop gitu ya, karena memang datanya di situ ini mencakup kerahasiaan data di situ ya, sehingga sedemikian rupa datanya aman ketika lewat dalam suatu jaringan ya. Ini yang perlu diperhatikan karena ada celah situ hacker bisa memotong data, mengambil data di tengah-tengah gitu ya. Jadi dibungkus demikian rupa dengan amplop ya. Nanti tentu saja ada untuk security-nya juga ada penerapan enkripsi di situ dalam bagaimana membuka kuncinya diberikan antara antara klien dan antara swap sender dengan swap receiver. Nah ini ya, alurnya seperti ini ya. Jadi menggunakan protokol HTTP dikirimkan ke swap receiver, kemudian ditangkap ya, direspon ya, demikian rupa. Nah ini kalau lebih detailnya seperti ini. Jadi standar envelope-nya ada, asalnya ada di dalam situ ya. Nanti ada header, ada body, ya, ada file juga di situ ya. Nanti, nah tentu saja nanti sudah ada kesepakatan antara receiver dengan sender mengenai format datanya ya. Ada nota kesepahaman antara yang mengakses dan yang mengkonsum dan yang menyediakan gitu ya. Nah ini ya biasanya B2B, misalkan dari perusahaan besar, misalkan ingin bersharing data, pasti dia sudah ada nota kesepahaman tentang metadatanya atau format datanya itu sudah ditentukan ya, sehingga saling komunikasinya bisa terjadi dengan baik gitu ya. Dan juga di situ diterapkan juga key ya, kunci dari amplopnya itu, bagaimana membukanya, bagaimana enkripsinya ya. Nanti ya, jadi setiap swap itu tadi atas ada yang membungkus seluruh dokumen, kemudian ada informasi tambahan headernya, misalkan ya format datanya ya opsional nih misalkan ya. Kemudian ada bodinya di sini isi dari dokumennya ya, datanya biasanya asalnya dalam format XML, bisa juga berupa fungsi-fungsi yang mengambil data ya. Nah ini ya swap ya. Nah, ini contoh tampilan kalau kita konstruksi dari swap itu ya. Datanya seperti ini. Pertama dibagi dengan envelope ya, dibungkus dengan envelope ya, di dalamnya ini ya berisi transaksi, berisi fungsi juga di sini, berisi data yang di-share ya. Itu adanya dalam envelope-nya. Kemudian ada header-nya di situ ya. Header ya. Header dari swap-nya. Kemudian ada body tadi ya. Ada swap envelope, dan dalam envelope-nya ada header-nya. Di dalam header-nya ada bodinya, apa yang dikirim datanya. Di sini formatnya bentuknya XML gitu ya. Nah, tentu aja harus ada HTTP request-nya di sini. Nah, bentuk request-nya apa ya. Seperti kalau HTTP request kan ada get, ada post gitu ya. Ada put gitu ya. Nah, itu juga ditentukan di situ ya. Ya, harus ada binding-nya juga nanti. URL-nya apa nih, contohnya URL-nya dikasih tahu ya. Misalkan HTTP notification.aclv swap apa gitu kan, seperti itu. Nah, mengapa swap ini diperlukan? Apakah XML aja tidak cukup dengan XML biasa gitu ya? Mengapa swap dibutuhkan? Ya tadi swap memungkinkan mengembang atau Anda mendefinisikan fitur atau layanan beberapa yang dikombinasikan tentu saja dengan fitur layanan dalam sebuah message gitu ya. Nanti di dalam message ini bisa ditentukan layanannya apa di sini, fungsi-fungsinya apa. Itu jadi programmer bisa menentukan, misalkan fungsi untuk menghitung kurs rupiah misalkan di sini ya, atau fungsi untuk mendapatkan weather ya, atau cuaca, informasi cuaca by kota misalkan ya.
baik kota, baik tanggal dan seterusnya ya. Nah, ini bisa ditentukan, jadi programmer dapat menentukan di sini ya. Nah, fitur-fiturnya bisa didefinisikan di sini, di-define ya. Apa saja fiturnya ya, nanti bisa juga di situ ada segi autentikasinya ya, kuncinya ya, biar aman layanannya. Misalkan memang sudah saling memberi kuncinya antara dua organisasi atau juga sifatnya berupa publik gitu ya. Ada payment service ya, contohnya nih bisa aja layanan pembayaran, misalkan komunikasi antar payment gateway, misalkan antara beberapa aplikasi keuangan perbankan itu ada terjalin komunikasinya, misalkan di situ bisa aja diterapkan dalam layanan payment service ya. Kemudian ada security service ya tadi ya, bagaimana kuncinya ya diberikan, dan transaction management service gitu. Jadi tidak hanya data yang diberikan, tapi ada layanan-layanan yang bisa ditambahkan di sini ya, dikomunikasikan sesuai kebutuhan. Jika sifatnya publik mungkin tidak perlu nih empat ini, contohnya weather report itu tidak perlu kan ya. Nah, tapi kalau antara B2B, antar perusahaan dengan perusahaan, misalkan perbankan atau yang antar bank dengan bank misalkan, maka memang butuh yang 4 layanan ini, dan layanan ini bisa di-define di dalam konten web service-nya gitu ya. Nah, jadi ada privacy-nya juga di-define di situ antara ketika bertukar data gitu ya. Karena XML aja tidak cukup ya. Sebenarnya kalau tidak ada layanan-layanan ini, sebenarnya dengan XML aja sudah cukup antara bagaimana men-sharing data gitu ya. Kita share aja data XML, nah, tapi kan di situ ada bisnis di situ ya. Nah, sehingga dibutuhkan 5 layanan ini ya. Oke, di sini. Nah, nanti pada penerapannya SWAP itu tidak berdiri sendiri ya. Dia butuh teknologi lainnya ya untuk bisa berjalan sebagai web service. Yaitu ada yang namanya WSDL, Web Service Description Language ya. Bagaimana nanti mendeskripsikan layanan yang sudah dibuat gitu ya dalam bentuk WSDL, dan nanti akan dipublish misalkan di suatu server atau disebut juga dengan UDDI yang di Universal Description Discovery and Integration. Jadi nanti platform independen ya, format XML untuk mendaftarkan layanan-layanan atau registry-registry yang sudah dibuat oleh vendor penyedia web service, sehingga directory ini tersimpan dalam web service dan akan diketahui oleh publik misalkan ya. Jadi 3 teknologi ini erat kaitannya dalam penerapannya dengan web service gitu ya. Jadi ada UDDI service registry ya, ada web service, ini service provider yang membuat web service, kemudian ada client service yang mengaksesnya ya. Jadi ketika klien butuh, dia akan nyari dulu ke UDDI ya. Oh, saya butuh layanan untuk mengubah kurs rupiah saat ini misalkan, dari layanan yang disiapkan oleh web service-nya Bank Indonesia misalkan gitu ya. Nah, dia akan mencari ke sini dulu apakah sudah ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti belum didaftarkan oleh web service ini, penyedia web service. Nah, penyedia website dia akan mendaftarkan web service yang dibuat dalam bentuk WSDL tadi ya. Dia akan daftarkan di UDDI sini. Nah, sehingga nanti bisa diakses oleh klien. Nah, ketika klien sudah dapat URL-nya, sudah dapat bentuk format informasinya, maka dia akan melakukan binding ke dalam penyedia web service itu gitu ya. Dengan SWAP teknologinya menggunakan request response. Jadi ketika web service dibuat oleh service provider, dia harus mempublish dulu ke suatu mekanisme yang namanya service registry UDDI ini ya. Nah, kemudian di search oleh klien, maka dia akan nyari ke sini, nanti akan daftarkan. Ini analoginya sama untuk e-commerce ya, di Bukalapak atau Shopee atau Tokopedia gitu ya. Jadi misalkan web service ini ibaratnya pelapak ya, jualan sesuatu, misalkan jualan misalkan jualan komputer, jualan helm, jualan baju misalkan. Nah, dia akan mendaftarkan dulu, promosi dulu di dalam e-commerce. Nah, ini e-commerce itu misalkan Bukalapak, Tokopedia atau Shopee misalkan, dia akan mendaftar ke sini, maka nanti klien akan mencari ke sini gitu ya. Nah, mencari, wah ada di barangnya, nanti ya dia lalu nanti
Nah, bedanya dengan e-commerce seperti ini. Kalau e-commerce dia transaksinya harus lewat sini ya, tapi kalau web service ini ya swap STL UDDI dia nggak harus transaksi di sini, dia bisa langsung bypass ke penyedia jasanya ya. Itu bedanya hanya di situ aja ya. Jadi nanti klien mengakses mencari data atau informasi di service registry, yang begitu dapat dia akan langsung ke sumber penyedia jasanya, penyedia web service. Itu teknologi gabungan antara swap, STL dan UDDI. Nah, web service arsitektur dari teknologi ini sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis XML. Ya, di sini pakai XML semuanya nanti. Ya, semuanya teknologinya berbasis XML. Karenanya nanti harus paham tentang XML di sini ya. Swapnya ya, registernya, STL-nya semuanya adalah berbasis XML. Oke ya. Mungkin saya sedikit bukan demo ya, saya infokan. Saya pernah menulis di website saya bagaimana membuat swap, gitu ya. Di devexbata.com di sini ada website, ini ada swap. Ya, jadi swap itu bisa dibuat tidak hanya dengan bahasa yang tinggi misalkan ya, atau swap bisa juga pakai PHP ya. Nah di sini contohnya bagaimana menggunakan NU swap ya pada proses menggunakan teknologi XML RPC ya. Nah di sini bagaimana membuat swap di sini. Nah, di sini saya contohnya adalah membuat fungsi ya untuk penyedia web service menggunakan PHP NU swap ya. Nah di sini pakai XML RPC, PHP swap juga dipakai ya. Jadi contohnya buat fungsi apa nih ya? Fungsi jumlah contohnya ya. Nah ini seperti ini nanti ya. Ini ada kliennya juga di sini ya. Oke, itu contoh aja ya. Kita balik lagi ke diskusi kita. Berikutnya apa sih XML ya? XML ini karena tadi teknologinya dipakai di mana-mana nih di dalam web service gitu ya. Bahkan teknologi web service terkini ini juga dipakai juga gitu ya. Beberapa dipakai juga gitu ya. Oke. Nah, apa XML? XML itu Extensible Markup Language gitu ya. Nah, ini contoh dokumen XML sederhana seperti ini ya. Ilustrasinya ada tag book ya. Tutup ya, berpasangan dia. Jadi ada author. Nah, ini konten datanya seperti ini. Nah, title yang contohnya berarti kalau dari informasi ini berarti ini dokumennya ada tentang buku gitu ya. Ada penulis, ada judul bukunya ya. Sehingga dengan konsep seperti ini datanya mudah dipahami oleh user ya. Sangat ekspresif ya. Kenapa ekspresif? Karena dilengkapi dengan informasi sini. Ini buku, penulis, title gitu ya, judul buku ya. Sangat semantik datanya, strukturnya rapi, mudah ditulis dan dibaca oleh program juga nanti tentunya ya. Dengan bahasa pemrograman kita bisa baca di sini nih. Ada bukanya seperti ini ya, berpasangan ya. Nah, sepertinya tampak mudah ya. Nah, tapi bagaimana kalau dokumennya seperti ini? Nah, ini udah mulai agak susah nih. Ini apa nih? Nebak-nebak nih ya. Ini ada kode-kode yang dipasangkan seperti ini, T108, 108. Nah, kalau tadi enak informasi book. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini barangkali susah untuk dipahami oleh user. Tidak ekspresif lagi ya, tidak seperti yang tadi ya. Nah, kamu masih memiliki struktur yang rapi nih, mudah dibaca dan terus dalam program ya. Sehingga ini memang konsumsinya bukan buat manusia, ini buat mesin, buat komputer ya, yang saling bertukar data. Nah, apalagi kalau datanya seperti ini. Nah, ini apalagi datanya ini sudah dienkripsi datanya ya. Mustahil dipahami oleh user, tidak expect benar-benar ya. Tidak terstruktur, bisa dibaca hanya dengan spesial program. Jadi ini hanya bisa dibaca dengan spesial program ya. Mungkin karena sudah dienkripsi dan seterusnya. Jadi XML dokumen ini tergantung pada penerapannya ya. Bisa aja untuk seperti ini mudah dipahami, tapi dalam kebutuhannya memang bisa seperti ini, atau memang kebutuhannya seperti ini ya, mencakup masalah keamanan data misalnya. Jadi manfaat XML ini sangat bergantung pada ketika user atau programmer mendesain aplikasi gitu ya. Nah di sini XML ini biasanya dikembangkan oleh standar Generate Markup Language ya, versi 1 ya. Nah, ini jadi dia turunan dari HTML baru XML nanti ya, XHTML juga itu nanti ya.
Nah ini formatnya tadi ya berpasangan gitu ya. Nah ini kalau ingin meng-compare XML dengan HTML. Nah, extensible dari himpunan tag artinya tag-tagnya itu tidak terbatas. Tagnya kita bisa define sendiri gitu ya. Kalau HTML fix ya, ada HTML buka, HTML tutup, ada body buka, body tutup ya kan. Ada paragraf, ada header, ada table, nah itu terbatas ya. Tapi kalau ini bisa kita define nih ya. Himpunannya tuh diberikan atau terserah usernya gitu ya. Nah, kalau XML content oriented bisa bersifat data ya, karena data yang akan dikonsumsi oleh sistem ya atau oleh komputer gitu ya. Tapi kalau HTML itu adalah presentation, orang yang mengaksesnya. Nah, jadi tadi ya, HTML itu berfungsi untuk menampilkan data yang ingin dibaca oleh user ya. Nah, ada standar data dan infrastrukturnya tentu saja XML. Nah, artinya tidak ada validasi data ya. Jadi kalau di sini datanya divalidasi nih, karena yang berbicara nanti antara komputer dengan komputer. Kalau ini hanya bisa aja tagnya gitu tidak lupa menutup misalkan ya. Anda buka paragraf tapi lupa menutup masih bisa tampil. Tapi kalau di XML ini harus strict gitu ya, berpasangan. Nah itu ya. Jadi tidak validasinya bisa diabaikan juga di HTML ya. Nah tadi kalau XML itu multiple output form ya, jadi tampilannya bisa banyak. Bentuknya array misalkan, datanya untuk bentuknya banyak ya, tapi kalau ini ada single presentation, datanya cuma satu misalkan satu halaman HTML misalkan. Nah itu bedanya XML dengan HTML ya. Apa sih manfaatnya? Tadi ya, datanya bersifat portable, sangat mudah dibaca oleh user, tapi tergantung tadi ya, bisa juga tidak bisa dibaca oleh user gitu ya. Sangat ekspresif ya, ada fleksibel, bisa di custom ya, tag-tagnya bisa kita define sendiri ya, jadi tidak terbatas ya. Kemudian mudah untuk dibuat program ya, karena sudah ada library yang pustaka program yang tersedia di bahasa pemrograman yang disediakan ya. Contohnya tadi PHP XML RPC contohnya ya. Nah, mudah dikonvert ke dalam bentuk presentasi XML dengan transformation language ya. Contohnya ini standar dokumen beberapa aplikasi, contohnya word processing ya, seperti Libre atau Office gitu ya, menggunakan XML. Sehingga nanti ketika dokumennya format XML, ketika dibuka oleh Microsoft Word, dokumennya dibuat dari Microsoft Word, kemudian dibuka dengan LibreOffice atau dengan PDF Reader, maka akan kebaca ya, karena tadi standarnya sudah menggunakan XML ya. Nah, tool tambahan juga banyak di situ dan banyak digunakan XML sebagai standar ya, apalagi dalam environment pemrograman tuh ya, banyak XML digunakan sebagai settingan variabel, settingan environment dari pengembang gitu ya. Nah ini formatnya seperti ini nih, contoh data XML ya, nih bentuknya array. Ya ini ya data, contohnya data mahasiswa gitu ya. Nah sekarang saya bahas tentang REST berikutnya ya. Jangan lupa ya subscribe, like, and share videonya.